Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lakukan ini jika harga saham turun drastis. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video yang saya upload 3 tahun yang lalu. Agar pemahaman kita sama, silahkan nonton dulu video ini. Dan di akhir video nanti, ada pembahasan menarik. Jadi, nonton hingga selesai. Langkah pertama, beli di titik support terdekat. Bagi seorang trader, kata support mungkin sudah biasa didengar. Mudahnya, support bisa dikatakan sebagai area yang mana diharapkan akan terjadi pembalikan arah suatu harga saham. Dari yang awalnya turun, berbalik menjadi naik. Langkah ini ternyata bisa juga digunakan semua pelaku pasar, baik itu investor maupun trader. Tujuan dari poin ini adalah agar kita tidak membeli saham di harga yang terlalu tinggi. Di samping itu, kita tidak terus menunggu, padahal harga sahamnya sudah berbalik arah dan terbang. Mudahnya, poin ini mengurangi risiko penurunan harga dan menjaga agar jangan sampai ketinggalan kereta. Karena saat krisis datang, biasanya harga saham akan mengalami penurunan yang cukup besar, meski secara valuasi sudah bisa dikatakan murah. Namun, secara tiba-tiba, harga sahamnya bisa terbang dengan cepat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Ini merupakan grafik saham BRI dari Yahoo Finance. Jika kamu lihat, akan ditemukan beberapa titik support terdekat di tahun 2020. Pertama, di 24 Maret 2020 dengan harga saham 2.440. Kedua, di 18 Mei 2020 dengan harga saham 2.170. Ketiga, di 15 Juni 2020 dengan harga saham 2.900. Keempat, di 3 Agustus 2020 dengan harga saham 2.990. Kelima, di 24 September 2020 dengan harga saham 3.030. Nah, katakanlah kamu hanya membeli sebanyak 5 kali selama tahun 2020 ini, di mana saat menyentuh titik supportnya. Dengan asumsi masing-masing pembelian satu lot, itu artinya harga rata-rata yang kamu peroleh akan menjadi 2.706. Angka rata-rata ini tentu sudah cukup murah jika dibandingkan kamu membeli pada rentang harga yang tidak menentu. Jadi, pada kondisi saham BBRI, jika kamu bingung akan membeli di harga berapa, kamu bisa menunggu di 5 level harga tersebut. Dengan metode ini, resiko penurunan harga bisa diminimalisir. Di samping itu, tetap menjaga money management dengan baik. Langkah kedua, beli saat mengalami penurunan harian lebih dari 5%. Untuk langkah kedua, kamu bisa menggunakan pilihan untuk cicil membeli jika harga saham turun lebih dari sampai dengan 5%. Sebagai informasi, bagi yang belum tahu, saat ini Bursa Efek Indonesia mempunyai kebijakan di mana maksimal penurunan harga saham sehari adalah 7%. Itu artinya, sebanyak apapun yang melakukan penjualan, bursa sudah membatasi penurunan sebanyak 7% dari harga pembukaan. Nah, kebijakan ini tentu menguntungkan kita sebagai pelaku pasar, di mana kita sudah mengetahui batas maksimal saham itu akan turun sejauh mana. Tentunya untuk kondisi hariannya. Kebijakan ini juga bisa kita manfaatkan untuk mengambil posisi beli saat terjadi krisis yang cukup mengkhawatirkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Ini merupakan rekapan yang saya buat selama tahun 2020 untuk saham BBRI. Di mana merupakan hari di mana saham ini mengalami penurunan lebih dari sama dengan 5%. Dapat dilihat, sampai September 2020, saham ini pernah mengalami 23 kali penurunan di angka 5% atau lebih. Itu artinya, maksimal pembelian yang akan kamu lakukan jika menggunakan metode ini adalah 23 kali. Nah, katakanlah untuk 23 kali penurunan ini, kamu membeli masing-masing sebanyak 1 lot. Artinya, jika dirata-ratakan, average price yang kamu miliki untuk saham BBRI ada di angka 2.978. Angka yang cukup rendah bukan? Dengan metode ini, kamu tidak perlu repot-repot menganalisa ini dan itu. Cukup tunggu saja, apakah sahamnya mengalami penurunan di atas 5% atau tidak. Jika iya, lakukan pembelian. Jika tidak, ditunggu saja. Mudah bukan? Tidak perlu repot analisa. Hanya duduk manis dan menunggu sampai harga incaranmu tercapai. Masalahnya, kamu mau atau tidak untuk menunggu dengan durasi yang cukup lama.
Langkah ketiga, beli di valuasi yang tidak masuk akal. Langkah berikutnya yang dapat kamu lakukan berhubungan dengan valuasi. Untuk poin ini, kamu perlu menghitung valuasi harga saham yang menjadi incaranmu. Aturannya cukup mudah. Kamu hanya akan membeli saham jika valuasinya sudah tidak masuk akal. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, seperti apa nih tolak ukur masuk akalnya atau tidak? Kamu bisa lihat valuasi saham tersebut pada kondisi normal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Ini merupakan rekapan price earning ratio saham BRI. Dari data ini, kamu bisa melihat bahwa pada kondisi normal, PER saham BBRI ada di angka 11-13 kali. Angka itu yang menjadi acuan kita untuk menentukan apakah valuasi yang ditawarkan sudah tidak masuk akal atau belum. Nah, sekarang mari kita ambil contoh tahun 2013 untuk dijadikan studi kasus. Dari laporan keuangan BBRI per Desember 2013, kita bisa melihat bahwa saham ini menghasilkan laba sebanyak 21.344 miliar. Untuk saham beredar, pada tahun 2013, BRI mempunyai outstanding share sebanyak 24,66 miliar lembar. Itu artinya, dengan data tersebut, kita bisa mendapatkan angka EPS sebanyak Rp865,53. Sekarang, mari kita konversi angka tersebut ke dalam valuasi wajar saham ini. Apabila PER BBRI ada di angka 11-13 kali, dengan EPS Rp865, itu artinya harga saham akan ada di kisaran angka 9.515 sampai 11.245. Oh iya, bagi yang belum tahu, BRI sudah mengalami stock split 1:5 dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga jika dikonversi, berarti harga saham ini seharusnya ada di angka 1.903 sampai Rp2.249. Nah, dengan patokan angka tersebut, sekarang mari kita amati pergerakan saham ini di tahun 2014 sampai 2015. Ini merupakan grafik harga saham BRI untuk 2 tahun. Dapat diamati bahwa saham ini pernah mengalami penurunan harga di bawah angka 1.903 di awal tahun 2014 dan September 2015. Nah, jika kamu menggunakan metode ini, artinya pada dua kondisi itulah kamu bisa melakukan pembelian. Kenapa? Karena pada saat itu, harga saham BRI sudah berada di valuasi tidak normal, di mana di bawah PER 11 kali. Tapi, harus diingat bahwa patokan valuasi yang kamu gunakan, baik itu PER, PBV, DCF, dan lain sebagainya, harus dikaji terlebih dahulu. Apakah kamu tertarik menggunakan metode ini? Nah, berikut ini beberapa poin penting dari video yang kamu nonton tadi. Yang pertama, beli di support terdekat. Kedua, beli saat mengalami penurunan harian di atas 5%. Dan yang ketiga, beli di valuasi yang masuk akal. Tentang 3 hal ini, ada lanjutan pembahasan yang ingin saya sampaikan. Kamu tahu bahwa nyangkut jangka pendek mungkin tidak berarti untuk jangka panjang. Saat video tadi dibuat 3 tahun yang lalu, kamu mungkin perlu mempertimbangkan harus beli di harga berapa. Apakah di 2440, 2170, 2900, 2990, atau 3030. Tapi, jika hal itu ditanyakan saat ini, apakah kamu mau beli jika BRI di harga 3500, yang mana harga tersebut lebih tinggi dari 5 opsi harga pembelian tadi? Nah, tentu saja jika ditanyakan di masa sekarang, kamu akan tertarik membeli BBRI di harga 3.500. Hal itu tentu berbeda di 3 tahun yang lalu di mana kamu perlu melihat support-support terdekatnya sesuai dengan video yang tadi sudah kamu nonton. Jika berbicara saat ini, mayoritas orang tentu akan tertarik membeli BRI di harga 3.500. Kenapa begitu? Bukankah harga 3.500 itu sudah sangat mahal saat 3 tahun yang lalu? Bahkan di video tadi, terlihat harga beli tertinggi hanya 3.030. Kenapa saat ini kita malah sangat tertarik untuk beli di harga 3.500? Jawabannya adalah karena kita di masa depan dari harga saham di masa lalu. Saat harga BBRI biasanya bergerak di angka 2.000-an 3 tahun yang lalu dan kita beli di harga 3.500, tentu akan terasa sangat mahal. Tapi, bagaimana jika harga BBRI sudah di angka 5.000-an dan kita diberikan kesempatan membeli di harga 3.500?
Kamu bisa lihat grafik di bawah ini agar lebih paham. Misalnya, di tahun 2020 harga BBRI berada pada bulatan merah ini dan kamu membeli di sini dan kamu nyangkut banyak. Apakah ini akhir dari segalanya? Kalau kamu hanya lihat jangka pendeknya, mungkin seperti itu. Tapi mari kita lihat lebih jauh lagi. Kalaupun kamu nyangkut di titik ini dan kamu melakukan average down pada harga berapapun seperti gambar di samping kiri ini, apakah yang akan terjadi? Misal kamu average down di sini, kamu average down di sini, ataupun kamu average down di sini. Ternyata harga beli kamu di lingkaran merah sudah terlihat murah saat harga BBRI berada di lingkaran berwarna hijau. Artinya pada harga berapapun yang kamu beli 3 tahun yang lalu, sebenarnya saat ini kamu masih floating profit. Karena harga sahamnya dalam jangka panjang masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tidak peduli kamu beli di harga tertinggi sekalipun pada 3 tahun yang lalu. Selain itu, kamu juga rutin memperoleh dividen setiap tahun. Karena saham ini merupakan salah satu saham yang paling konsisten bagi dividen sejak IPO-nya. Dari contoh ini ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Contoh tadi hanyalah simulasi masa lalu. Artinya kita tidak tahu apakah BBRI akan terus mengalami peningkatan harga saham di masa depan sehingga membuat harga saat ini menjadi terlihat rendah. Mungkin saat ini di harga 5.225. Apakah di masa depan bisa naik hingga ke 8.000 ataukah di masa depan malah turun ke angka 3.000-an. Pada contoh ini saya gunakan BBRI sebagai nama sahamnya. Sehingga mungkin saja harga di masa depan terlihat indah. Tapi bagaimana jika saya gunakan saham GGRM atau UNVR? Apakah kondisi yang sama akan terjadi? Tentu saja setiap saham punya cara analisanya masing-masing, jadi tidak bisa disamakan. Yang jelas saya mau sarankan kepada kamu, apabila ingin average down saham yang harganya sedang turun, pastikan saham itu masih layak untuk di hold dalam jangka panjang. Tidak semua saham dengan market cap besar layak dipegang hingga 5, 10, bahkan 15 tahun ke depan. Pertimbangkan juga prospek sektor usahanya, apakah masih menarik atau tidak. Selain itu, pastikan mereka punya manajemen yang berkualitas dan rutin bagi dividen setiap tahun. Jika kamu sudah yakin dengan saham yang akan average down, kamu bisa gunakan beberapa trik average down seperti video yang tadi ditonton. Misal, membeli di support terdekat, atau membeli saat harga saham mengalami penurunan signifikan dalam satu hari. Misal, saham blue chip seperti BRI tentu sangat jarang turun di atas 5% dalam satu hari. Tapi apabila hal itu terjadi, mungkin itu salah satu waktu yang bisa dipertimbangkan untuk cicil beli. Saat average down, pastikan kamu tidak langsung all in dengan seluruh sisa dana. Lakukan pembelian sedikit demi sedikit untuk mengantisipasi jangan sampai harga saham turun lebih dalam. Dengan cara ini kamu jadi punya harga rata-rata yang lebih rendah dan bisa mengurangi floating loss di portofolio. Meskipun sekali lagi, apabila di masa depan harga saham itu kembali naik turun di masa sekarang mungkin tidak akan menjadi masalah. Ada satu poin penting lagi yang perlu dipertimbangkan sebelum average down. Kamu harus pastikan valuasi dari saham yang dibeli itu belum terlalu mahal. Banyak metode valuasi yang bisa digunakan, baik itu PER, PBV, DCF, dan masih banyak lagi. Sesuaikan saja dengan metode yang menurutmu paling nyaman dan mudah untuk diterapkan. Ingat, harga saham yang turun bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu memang sedang koreksi saja atau karena harganya yang sudah terlalu premium. Jangan sampai saham yang kamu beli itu turun karena harganya memang sudah tinggi. Satu topik menarik lagi yang ingin saya sampaikan kepada kamu adalah tentang dividen. Bagi mereka yang sahamnya sedang floating loss, dividen merupakan salah satu kebahagiaan yang bisa dirasakan. Karena berapapun persentase loss yang kamu miliki, kamu tetap memperoleh dividen yang sama dengan pemegang saham yang sedang profit. Artinya, dividen dibagi secara adil dan merata, tak peduli kondisi portofoliomu. Karena di video ini kita gunakan contoh BBRI, maka saya tampilkan lagi histori pembagian dividen BBRI yang sudah pernah dibahas pada video sebelumnya seperti thumbnail berikut ini. Dengan membeli saham yang rutin bagi dividen, kamu jadi punya sedikit kepastian di pasar saham, yaitu seperti apapun harga sahamnya, tetap saja akan ada dividen yang masuk ke rekening setiap tahun. Hal ini sangat membahagiakan, apalagi jika dividen yang dibagi terus tumbuh dari tahun ke tahun.
Contohnya seperti saham BBRI ini. Di tahun 2013, dividen per share-nya hanya Rp10,04, tapi di tahun 2023 menjadi 319. Itu artinya kenaikan dividen per share dari tahun 2013 ke tahun 2023 sudah naik berkali-kali lipat. Saya sudah sering mengatakan, apabila kinerja perusahaan terus tumbuh dan harga beli kamu masih masuk akal, hal itu membuka lebar kemungkinan kamu bisa balik modal dari dividen. Hanya perlu menunggu saja perkembangan kinerja laba perusahaan dari tahun ke tahun. Contohnya seperti saham BBRI ini. Sejak tahun 2013 hingga 2023, total dividen per share-nya adalah 1.325,58. Artinya orang-orang yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu membeli BBRI pada harga 1.300-an, mereka sudah balik modal 100% dari saham ini. Dan orang-orang yang mungkin membeli saham ini di harga sekitar 2.600-an, mereka sudah balik modal sekitar 50-an% dari dividen yang mereka terima setiap tahunnya. Kesimpulan, tidak perlu takut jika harga saham turun signifikan dalam jangka pendek, selama kamu tahu apa yang sedang kamu beli. Pastikan fundamentalnya baik-baik saja, manajemennya berkualitas, rutin bagi dividen, dan sektor bisnisnya masih dibutuhkan dalam jangka panjang. Tidak semua saham bisa di average down, tapi apabila kamu yakin dengan saham yang dibeli, tidak ada salahnya jika melakukan average down pada harga yang lebih rendah. Meski begitu, selalu pertimbangkan risiko ke depan. Tidak selamanya kejadian di masa lalu akan berulang di masa depan. Jika di masa lalu harga saham yang turun kembali naik lebih tinggi, di masa depan hal itu tidak jadi jaminan. Bisa saja harganya kembali naik, tapi tidak menutup kemungkinan harganya turun terus lebih dalam. Lihatlah harga saham dari dua sisi, misalnya saham BBRI dan UNVR. Selain itu, pertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Apa yang akan kamu lakukan jika harga saham BBRI di masa depan tidak naik melainkan turun? Keputusan investasi apa yang akan kamu ambil? Antisipasi risiko-risiko terburuk yang harus kamu pertimbangkan sebelum memutuskan untuk average down saham yang akan dibeli. Karena ingat, jika harga saham naik tentu semua jadi indah, tapi bagaimana jika saham itu turun lebih dalam? Semoga video ini bermanfaat. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang cara analisa fundamental dan money management, mungkin ebook di stock market ini bisa membantu. Detailnya silahkan lihat pada tampilan berikut ini. Dan kalau kamu mau belajar tentang cara menilai perusahaan bagus yang sedang melemah, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana dibahas juga konsep tentang nabung saham dan dividen investing yang mungkin bisa bermanfaat. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama baca saham dan baca saham dari nol. Berikut ini beberapa list untuk baca saham. Pertama, stock for living. Kedua, strategi nabung saham. Ketiga, the stock market. Dan yang keempat, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.